Jadi, kita membincangkan tentang putusan MK nih Pak Kaban. Tentu banyak hal yang perlu kita cermati secara bersama-sama, apalagi terkait dengan putusan MK ini adalah sesuatu yang sangat penting juga berkaitan dengan masa jabatan, kemudian beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Silakan Pak Kaban, mungkin ada hal yang perlu disampaikan di dalam forum pagi ini. Silakan. Terima kasih Gus Heru, Ustadz, kerabat desa sekalian, juga para pegiat desa, tenaga pendamping profesional. Jadi melihat secara langsung putusan MK itu menjadi sangat penting karena sebetulnya di dalam ranah publik saat ini itu berbagai tafsir muncul gitu. Jadi seperti biasa di masa postmodernisme ini semua tafsir sah gitu ya. Jadi para pengarang itu sudah mati, yang hidup itu para pembacanya gitu, tafsir pembacanya itu. Tapi ada hal-hal yang penting yang selama ini menjadi apa namanya itu seakan-akan problematik, tapi sudah diputuskan MK gitu. Jadi wah ini kan tidak konstitusional gitu. Ternyata yang disampaikan tidak konstitusional itu di MK sudah diputuskan. Nah, itu. Nah kita tidak hanya membahas satu dua putusan MK, tapi seluruh putusan MK yang berkaitan dengan desa. Gitu. Sebetulnya nggak terlalu rumit. Saya ingin tunjukkan satu hal ini, Gus Heru. Jadi sumbernya dari mana? Kalau kita sudah ketemu sumbernya, maka di antara kita sebetulnya bisa mendalami sendiri. Dan saya menganjurkan kita baca keputusan-keputusan MK, terutama karena di dalamnya itu ada argumen pro dan kontra. Nah, kita perlu belajar itu. Ada yang sampai menuliskan tabel-tabelnya gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa membandingkan misalnya apa sih kebijakan desa sejak masa penjajahan sampai sekarang gitu. Di situ ada yang punya argumen tabel. Kemudian ada argumen sebetulnya desa itu diurus di dalam peraturan apa saja sejak zaman Belanda ya, penjajahan Belanda gitu. Sebetulnya ada satu buku tebal begitu yang isinya tentang kebijakan-kebijakan kerajaan-kerajaan. Ada yang sejak zaman Majapahit, ada yang zaman Keraton Jogja dan Solo, serta keraton-keraton di Indonesia yang lain, Nusantara yang lain gitu. Itu dan yang menarik ini Gus Heru, kerabat desa sekalian, sejak reformasi buku-buku itu terbit dengan subur gitu. Ya, jadi kami pribadi sengaja mengoleksi hal-hal itu untuk mengetahui bahwa dari berbagai aturan itu ya desa sejak dulu juga diatur gitu ya. Dan kalau ada yang mengatakan desa seperti ini dan seperti itu, ya sebetulnya kita sudah lihat aturan aslinya. Meskipun setelah reformasi itu aturan-aturan itu kemudian dibahasa Indonesiakan. Jadi lebih mudah dibaca, tapi kita tahu tentu saja yang namanya penerjemahan ya sedikit banyak ada sedikit bedanya. Tapi nggak masalah. Intinya tetap kita bisa dapat. Nah itu Gus Heru pentingnya. Dan kemudian untuk mudahnya itu kerabat desa sekalian, rekan-rekan sekalian bisa melihat langsung misalnya gitu ya. Ini salah satu sumber utama kita pada pagi hari ini. Itu di Mahkamah Konstitusi ada bagian yang sekarang sudah lebih enak ketimbang dulu ya. Jadi kita langsung klik di sini putusan-putusan itu dengan nama desa ya. Kemudian kita bisa langsung mengetahui isinya gitu. Seluruh keputusan yang berkaitan dengan desa dan dengan demikian kita bisa mengetahui sejauh mana kedikdayaan undang-undang desa ketika diuji konstitusinya. Apakah benar dia konstitusional, artinya sesuai dengan apa namanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ataukah berbeda, gitu kan? Nah, jadi kita bisa
belajar dan mengetahui itu, dan itu penting sebagai argumen karena MK itu kan keputusannya sekali dan sekaligus final ya. Nah, karena sekali dan sekaligus final, maka kalau kita bisa mengetahui argumen dan keputusan itu, ya kita tidak terombang-ambing karena dia kan sekali dan final gitu. Jadi karena itu menjadi menarik gitu. Sehingga tadi kembali saya sarankan sih jangan sungkan untuk membaca. Ya kalau nggak bisa cepat-cepat ya pelan-pelan. Saya termasuk yang membaca dengan pelan-pelan. Saya sudah siapkan bahan ini sejak awal ya sejak rame-rame di bulan Januari kemarin, kemudian semua selalu kembali kepada konstitusional apa enggak gitu. Ya dari situ kemudian punya ya kita coba lihat sendiri saja gitu, daripada banyak bicara kemudian seakan-akan kita tahu ada putusan MK yang baru. Memang kalau yang baru kemudian yang seperti apa gitu, apakah lebih seperti A atau seperti B kan. Mending kita kalau sudah tahu sumbernya kita langsung baca sendiri. Sebetulnya Mahkamah Konstitusi sendiri itu membuat program berkaitan desa adalah desa konstitusi. Ya. Jadi ini masih ingat ini salah satu Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi menulis di dalam kompas.com itu pidato beliau ketika diminta untuk datang ke Sumatera Barat karena di sana mau meresmikan desa konstitusi. Itu programnya Mahkamah Konstitusi. Kemudian beliau menulis, nanti rekan-rekan bisa cek juga, gampang mencarinya dalam tanda kutip A. Halim Iskandar atau Abdul Halim Iskandar, kemudian dalam tanda kutip kompas.com gitu. Nanti jangan cuma Halim Iskandar karena beliau kalau menulis opini itu biasanya menulis namanya lengkap, bukan cuma Halim Iskandar gitu. Halim Iskandar misalnya. Nah, di situ ada pandangan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi tentang desa konstitusi. Nah, yang kita akan bicarakan di sini terutama adalah di dalam tulisan Gus Halim ini itu tentang apakah dulu sempat ada yang mengkritik mengapa kita pakai SDGs desa berasal dari SDGs dari luar negeri, padahal kita punya konstitusi ya. Nah, di sini ditunjukkan sejauh mana konstitusi dan SDGs desa itu berkaitan. Pasal mana di dalam konstitusi yang dirujuk oleh SDGs desa dalam setiap tujuan-tujuannya. Tapi yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah langsung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan desa. Sampai paling tidak sampai 8 April, jadi kalau ada keputusan setelah itu kita lihat lebih lanjut. Itu kita sudah bisa mendaftar apa saja pengujian dan hasilnya terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ini sesuatu hal yang menarik gitu. Jadi kalau kita lihat undang-undang ini kan diundangkan pada 15 Januari 2014. Jadi kalau sampai sekarang ya berusia 9 tahun. Dari 9 tahun usianya itu telah diuji MK 8 kali. Jadi hampir tiap tahun diuji ya. Dan yang menarik adalah makin ke sini pengujiannya makin banyak ya. Jadi 2014 ada satu pengujian di Mahkamah Konstitusi, 2015 satu pengujian, 2017 satu pengajian, 2020 satu pengujian, 2021. Sebetulnya 2020 juga ada pengujian, terutama ketika Perpu yang membuat bahwa seluruh sumber daya finansial digunakan untuk penanganan COVID itu. Itu kalau meskipun itu tidak menguji undang-undang desa ya, tapi nanti kita akan bahas bagaimana hasilnya karena
di dalamnya itu ada argumen-argumen yang menarik dan kemudian hasilnya gitu. 2022 itu ada 2 pengujian dan 2023 ya. Ini baru bulan April, Januari, Februari, Maret, April 4 bulan itu sudah ada 2 pengujian. Jadi kita menduga pengujian terhadap undang-undang desa mungkin akan semakin banyak dan ada manfaatnya buat kita untuk ya kalau kita ikut ke dalamnya kita ikut adu argumen ya. Tapi kalau kita di luar MK itu sendiri itu kita tetap bisa belajar argumen-argumennya. Nah, statusnya ini kedikdayaan dari undang-undang desa ini ditunjukkan. Ini mengambil kesimpulan dari laman atau dari website MK sendiri ya, karena di dalamnya ada berbagai macam kata-kata legal gitu, tapi ini istilah yang kami ambil langsung dari laman MK tadi supaya memudahkan. Saya kira itu menarik juga karena kadang-kadang loh sebetulnya diterima kok sebagian. Nah, itu kalau istilah di situ nanti bisa kelihatan sebetulnya kalau diterima sebagian itu seperti apa ya. Jadi yang kami ambil itu misalnya seperti ini. Jadi ketika mengatakan ada amar putusannya tidak dapat diterima gitu kan. Kemudian di sini ditulis ditarik kembali, kemudian tidak dapat diterima. Jadi status-status inilah yang kita bisa gunakan ya untuk melihat sebetulnya diterima apa tidak gitu. Karena enaknya di dalam laman ini sudah diringkas oleh MK sehingga bagi orang umum yang bukan pengacara atau bukan yang ahli hukum pun lebih mudah untuk memahami bahasa-bahasa hukum itu. Dan dari situ kemudian kita bisa ringkas khusus untuk undang-undang desa belum ada yang diterima seluruhnya itu, seluruh pengujian itu. Ya, jadi belum ada yang uji itu kemudian diterima MK seluruhnya itu, nggak ada itu. Ada satu pengujian yang ditarik kembali, ada satu pengujian yang gugur, kemudian 2 pengujian tidak dapat diterima oleh MK, kemudian 1 pengujian itu menolak sebagian, tapi di MK sendiri sudah diberi tanda kurung, artinya tidak dapat diterima. Kemudian ada 2 pengujian mengabulkan sebagian, itu juga oleh MK ditulis dalam tanda kurung ditolak gitu, dan 1 pengujian menolak seluruhnya. Dan MK juga sudah melihat, jadi di dalam argumen hukumnya itu di situ ada di bagian akhir biasanya ada kata-kata kunci dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi ini kalau kita ringkas dari kata-kata kunci itu ada yang menguji tentang hukum pada tingkat desa. Ya. Apakah sebaiknya hukum itu di masing-masing desa atau hukum nasional gitu kan. Kemudian posisi desa dan posisi pemerintah daerah ya. Ini faktor yang penting karena kalau kita salah untuk melihat posisi itu kemudian jangan-jangan nggak ada posisinya berarti undang-undang itu jadi gugur seperti itu. Kemudian posisinya dia di bawah Pemda berarti ya akan diurus oleh Kementerian Dalam Negeri atau kementerian yang mengurus itu. Dia sebetulnya disebut ada di bawah Pemda tapi dia sebetulnya otonom. Nah itu kemudian ada boleh ditunjuk kementerian yang lain seperti itu. Jadi ada Kementerian Desa itu muncul dari argumen yang seperti itu misalnya gitu. Jadi ini hal-hal yang karena final dan diputuskan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dan menarik gitu. Kemudian penyebutan desa itu juga dipermasalahkan. Kalau semua menjadi desa, apa artinya rekognisi dan subsidiaritas? Jadi semua hal-hal seperti itu ditulis. Kemudian nomenklatur kepala desa. Kalau di tempat saya namanya lurah itu jadi merepotkan karena kop, surat dan sebagainya jadi berubah, karena nagari jadi berubah. Jadi itu tidak konstitusional lah. Itu juga pernah diuji yang seperti itu. Pengangkatan dan pemberhentian kades kemarin sudah kita minggu lalu ya dalam acara ini sudah ada sekretaris desa yang berasal dari ya sebetulnya dia di desa itu tapi dia
sebetulnya berasal dari yang lain ya, dari kabupaten lain. Tapi yang menarik dalam lelang jabatan Sekdes 120 yang apa namanya ikut serta dalam bidding itu 50% itu berasal dari luar kabupaten itu. Jadi soal pengangkatan kades dan perangkat desa menjadi penting. Pemberhentiannya masa jabatan sejak awal ini termasuk yang diuji sebetulnya, bukan hanya di tahun 2022 atau 2023 soal masa jabatan. Apa ada yang menguji 6 tahun nggak cukup, tapi ada yang menguji harusnya 5 tahun. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana keputusan MK, kemudian periodisasi masa jabatan. Ini ada yang periodisasinya itu, saya sudah satu periode di Undang-Undang 99, satu periode di Undang-Undang 2004. Terus sekarang periode di Undang-Undang desanya bagaimana? Apakah masih bisa 2 lagi atau 1? Ya, seperti itu. Jadi ada yang menguji seperti itu. Kemudian status kepegawaian dari perangkat desa. Apakah harus terus-menerus ataukah setiap kali ada kepala desa kemudian diangkat kembali. Jadi ini hal-hal yang sudah pernah diujikan di level MK, dan sekali lagi ini pengujian level tertinggi karena berkaitan dengan konstitusi, way of life, dasar negara kita. Maksud saya bukan dasar negara, fondasi negara kita gitu. Dan dia sekali diputuskan langsung berlaku. Kalau kita rumuskan, ini beberapa pengujian itu di 2014, ini amar putusannya itu gugur dengan status gugur, berkaitan dengan pengujian bagaimana hukum di desa tadi, kemudian bagaimana hukum perdes dan sebagainya itu posisinya, kemudian bagaimana posisi pemerintah desa dan pemerintah daerah, seperti itu. Nah, ini sayangnya statusnya gugur. Jadi apa namanya argumen-argumen di dalam MK itu kemudian tidak muncul ya. Yang muncul baru argumen dari yang menguji. Kemudian yang kedua di 2015 itu amar putusannya dikabulkan sebagian. Kemudian ini berkaitan dengan pengujian undang-undang. Nanti ada kita lihat pasal-pasalnya. Di 2017 ini pengujiannya ditolak sepenuhnya. Ya. Kemudian di 2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa ini dikabulkan sebagian. Ya. Yang bikin penasaran, yang dikabulkan yang mana, yang tidak yang mana. Ya. Kemudian di 2022 itu menolak sebagian. Ya. Ini soal penyebutan desa, nomenklatur kepala desa, proses pemilihan kepala desa, masa jabatan kepala desa, pengangkatan PNS dari Pemda untuk pejabat sementara, ya, kepala desa, kemudian aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Di 2022 juga ini ada uji yang tidak dapat diterima, ya, karena kabur, tidak jelas gitu. Ini soal perangkat desa dan status kepegawaian. Di tahun ini 2023 itu ada pengujian, tapi ini ditarik kembali oleh pengujinya. Ya, ini soal pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kemudian di 2023 lagi ini ada pengujian soal masa jabatan kepala desa. Ini juga tidak dapat diterima. Ya, jadi ini hal-hal yang menarik yang kalau kita tahu di dalamnya nanti ketika kita di ranah publik mengetahui komentar dari kanan dan kiri itu kita sudah tahu, jangan-jangan dia sudah baca apa belum putusan MK dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira ini ringkasannya, tapi penting untuk melihat lebih detail di dalamnya gitu. Yang pertama untuk putusan di 2014 ini di bagian akhir dari setiap putusan MK itu supaya kita tidak sulit, karena kadang-kadang tanggal dan nomor putusan itu di atas mungkin bisa
bisa diputuskan di tahun yang berbeda gitu. Jadi penting untuk kita melihat bagian akhir dari putusan-putusan MK itu. Di situ disebutkan putusan diambil pada tanggal sekian, kemudian dibacakan untuk umum pada sidang pleno PMK itu tanggal MK itu pada tanggal sekian. Jadi kami tunjukkan itu. Kemudian para pemohonnya, ini para kades, kita perlu memberi apresiasi kepada seluruh pemohon karena itu memberi ketika memohon itu ada argumen itu dan kita betul-betul belajar dari argumen-argumen itu gitu sehingga terutama bagi publik yang awam terhadap legal, awam terhadap administrasi negara, awam terhadap sejarah desa itu menarik melihat berbagai argumennya dan kemudian bagaimana MK juga memberikan argumen legalnya gitu. Jadi kita perlu sekali lagi apresiasi kepada para pemohon yang sudah menunjukkan argumennya. Kemudian pasal yang diuji, pasal 39 ayat 1 dan ayat 2, kepala desa memegang jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kemudian ini pasal yang sering diuji, pasal 39. Kepala desa menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini pasal yang diuji. Kemudian diinginkan dari pemohon itu masa jabatan 8 tahun dan dapat menjabat paling lama 2 kali masa jabatan karena masa jabatan 6 tahun itu dianggap menyulitkan kades dalam menyelesaikan implementasi visi dan misi. Coba, ini argumen di bulan Januari yang sangat ketika rame itu argumen seperti itu ternyata sudah pernah diujikan di MK gitu. Kemudian stabilitas politik desa terguncang setiap 6 tahun. Ini juga argumen yang muncul kemarin dan ternyata sudah pernah diujikan di MK. Pihak yang dirugikan dapat menjegal implementasi. Jadi lawannya kepala desa itu selama kepala desa yang jadi ini menjabat dapat menjegal implementasi sehingga 6 tahun itu tidak cukup. Kemudian 3 periode masa jabatan itu dianggap menyulitkan regenerasi gitu. Jadi kalau 8 kali 3 itu berarti 24 tahun. Kalau 3 kali merugikan. Kenapa 8 tahun ya? Di masa sebelumnya memang pernah ada kebijakan masa jabatan kades itu 8 tahun gitu. Kemudian saat pilkades serentak itu bisa terjadi kekosongan kekuasaan pemerintah desa gitu. Jadi mengkritik juga pilkades serentak. Kemudian kekosongan itu lalu diisi oleh PNS dari Pemda yang tidak mengetahui adat istiadat desa setempat sehingga itu dianggap merugikan desa. Kemudian MK mengatakan bahwa bisa mengadili karena memang mencukupi gitu bahwa sebagai kades dia akan dirugikan gitu. Kemudian nah ini sayangnya waktu itu para pemohon dipanggil secara sah dan patut tapi tidak hadir sehingga kemudian permohonan ini jadi gugur seperti itu. Memang kalau kita baca beberapa berita minggu-minggu terakhir ini ada usulan dari pegiat konstitusi supaya di MK itu ada desk yang melayani bagaimana cara mengajukan uji gitu ya, prosedurnya begitu. Meskipun tidak MK tentu saja tidak boleh memberi saran yang lebih substantif, tapi perlu tahu itu. Ini kalau kita baca itu alasannya karena kadang-kadang nggak tahu, kemudian bolak-balik, kemudian kadang pas nggak datang dan sebagainya. Ini yang terjadi juga di bagian pertama ini. Jadi karena tidak datang kemudian jadi gugur ini permohonan yang diajukan. Kemudian di tahun 2015 ini bulan Agustus ini ada keputusan MK berkaitan dengan desa. Ini yang mengajukan abdesi kecamatan dari berbagai kecamatan. Pasal yang diuji adalah pasal 33 huruf G
pasal 50 ayat 1 huruf A dan pasal 50 ayat 1 huruf C. Ya. Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Kemudian pasal 50 itu perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, terdaftar sebagai penduduk desa bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Ini pasal yang diuji. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi, makna desa di dalam Undang-Undang Desa adalah masyarakat yang struktur konteks rezim hukumnya adalah pemerintahan daerah. Artinya pilkades dan pengangkatan perangkat desa. Ini karena dia pemerintahan daerah itu maksudnya ada otonomi di situ. Jadi karena ada otonomi maka bisa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Dan karena dia sifatnya rezim pemerintahan daerah ya, maka ya tidak harus ada domisili. Ini karena alasannya pasal 28C ayat 2, setiap orang, artinya setiap warga negara ya, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Itu artinya ya termasuk mendaftarkan sebagai perangkat atau sebagai kepala desa. Karena begitu kita menjadi kepala desa, menjadi perangkat desa, kan kita sedang berjuang untuk membangun masyarakat desa gitu. Jadi setiap orang berhak, dan karena setiap orang berhak, maka asalkan dia warga negara Indonesia, maka juga berhak untuk itu gitu. Toh sebetulnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar tentang keistimewaan wilayah desa itu, maka tetap saja yang memilih kan masyarakat. Jadi kekhawatiran misalnya, jangan-jangan dia nggak tahu, loh kan masyarakatnya yang memilih gitu. Kalau dia nggak memilih orang itu, meskipun dia mendaftar, kalau nggak dipilih masyarakat kan nggak terpilih juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian satu hal yang menarik, satuan pemerintahan desa adalah unit terbawah dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Sehingga artinya pilkades serentak itu dijalankan bersama-sama dalam satu konteks pemerintahan daerah gitu. Nah kemudian karena itu kemudian ada yang menyatakan loh ini berarti bagian dari Pemda gitu. Tapi tetap saja di dalam putusan MK itu disebutkan bahwa bagaimanapun ada aspek otonom di desa dan itu yang dihormati. Jadi tetap harus ada aspek otonom. Hampir semua putusan MK menyatakan bahwa desa tetap punya otonomi itu karena sudah disebut di dalam konstitusi bahwa ada wilayah-wilayah yang memiliki keistimewaan, yang di situ adalah wilayah ya hutan, nagari dan sebagainya, yang intinya adalah desa itu. Kemudian bagaimana dengan perangkat desa? Nah di dalam pengujian ini argumen-argumen terhadap perangkat desa itu tidak disertakan gitu, tidak disertakan secara detail ketimbang tadi argumen kepala desa, sehingga oleh MK disebut bahwa untuk yang pasal perangkat desa itu kemudian tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Jadi pasal 50 ayat 1 huruf A itu kemudian tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dalam prosesnya itu tidak ada argumen-argumen berkaitan dengan perangkat yang disampaikan. Konklusinya oleh MK ini selalu konklusinya dia MK mencek apakah berwenang mengadili, ya, kemudian apakah pemohon memiliki legal standing, artinya dia dirugikan secara konstitusional ya, sebagai warga negara, sebagai perangkat desa, sebagai kepala desa, sebagai anggota dari organisasi yang berkaitan dengan desa itu punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian menurut MK ini para pemohon ini ada yang beralasan. Jadi beralasan ini adalah
pasal 33 huruf G dan pasal 50 ayat 1 huruf C. Kalau kita lihat tadi sebelumnya, pasal 33 ini ya, huruf G dan pasal 50 huruf C ya. Ini berkaitan dengan apakah harus tinggal 1 tahun sebelum pendaftaran. Menurut MK tidak harus. Artinya itu yang menggugurkan bahwa kepala desa, perangkat desa itu harus tinggal di desa itu selama 1 tahun itu sudah tidak tidak berlaku lagi ya, karena ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 28C ayat 2. Setiap warga negara berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara gitu. Kemudian selain itu ditolak oleh MK. Jadi ini sebagian dikabulkan, kemudian selain itu ditolak oleh MK. Kemudian pada tahun 2017 ini pasal yang diuji adalah pasal 50 Undang-Undang Desa ayat 1 huruf B. Ya. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan berusia 20 tahun sampai 42 tahun. Jadi kalau saya sudah lebih dari 42 pas mendaftar, jadi saya nggak bisa, padahal saya masih mampu. Kira-kira argumennya seperti itu. Gitu. Jadi oleh MK ya itu berarti dia bisa mendapatkan peluang kerugian konstitusional. Gitu. Maka MK mengatakan bahwa sebetulnya hal serupa sudah pernah diputuskan pada tahun 2011, ya. Yaitu bahwa berkaitan dengan undang-undang. Ini juga penting karena argumen ini kemudian akan muncul juga di dalam keputusan, ya meskipun tidak persis sama, tapi argumen seperti ini hampir selalu muncul dalam keputusan MK berikutnya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya spesifik di undang-undang, misalnya soal masa jabatan, soal berapa kali menjabat, soal usia, itu kan hal yang spesifik di dalam undang-undang itu. Dan itu MK memutuskan demikian. Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya. Ya, jadi artinya negara boleh mengatur dan menentukan syaratnya, yaitu di dalam undang-undang. Sepanjang syarat-syarat itu secara objektif memang kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan dan tidak mengandung unsur diskriminatif, ya. Seperti biasa yang namanya konstitusi harus berlaku untuk seluruh warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah menentukan batasan usia minimum sebagai kriteria yang berlaku umum untuk seluruh jabatan. Ya, jadi karena tidak ada batasan itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945, artinya batasan umur itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Jadi masing-masing undang-undang sesuai dengan kebutuhan jabatan dia bisa menentukan umurnya minimal berapa dan maksimal berapa. Dibolehkan, itu dianggap konstitusional. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka, open legal policy, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai tuntutan kebutuhan. Apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mau ditentukan seperti apa, kalau itu sudah ditentukan bersama pemerintah dan DPR menjadi undang-undang, yaitu konstitusional. Kemudian karena itu kesimpulannya dalil ketentuan syarat usaha minimum bahwa itu katanya tidak konstitusional itu dianggap tidak beralasan menurut hukum. Jadi menurut MK tidak ada ketentuan persyaratan usia yang dapat disetarakan dengan usia calon perangkat desa. Konklusinya seperti biasa MK mencek bahwa ternyata berwenang untuk mengadili permohonan, kemudian pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan keputusannya
dan bahwa permohonan itu tidak beralasan, sehingga amar putusan MK untuk kaitan dengan usia dari perangkat desa tadi itu menolak permohonan pemohon ya, karena satu orang ini untuk seluruhnya. Mohon maaf ini kita salah ketik di situ. Kemudian di tahun 2021 ini ada lagi putusan MK yang diuji. Nah, ini pasal 39 lagi. Ya. Ini pasal yang sangat laku untuk diuji. Pasal 39 ayat 2. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kemudian penjelasan pasal 39. Ini kenapa penjelasan penting? Karena pemohon ini dia sudah menjadi kepala desa menurut undang-undang sebelumnya, ya. Dan kemudian dia ya ada perbedaan tafsir dengan pemerintah daerah. Apakah dia boleh masuk lagi? Ya? Apakah yang sebelumnya itu dianggap 2 kali jabatan sehingga setelah undang-undang desa berlaku tinggal 1, atau sebelumnya itu 1 kali jabatan sehingga ketika undang-undang desa berlaku itu masih sisa 2 masa jabatan. Nah, itu yang diuji di sini. Jadi di penjelasan pasal 39, kepala desa yang telah menjabat 1 kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang 32 2004 diberi kesempatan mencalonkan kembali paling lama 2 kali masa jabatan. Sementara kepala desa yang telah menjabat 2 kali dari masa jabatan menurut Undang-Undang 32 2004 diberi kesempatan mencalonkan kembali hanya 1 kali masa jabatan. Jadi seperti itu. Kemudian MK melakukan pertimbangan hukum pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni masa jabatan 6 tahun sesuai periodisasi paling banyak 3 tahun adalah perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi. Jadi membatasi masa jabatan itu dianggap perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi, yaitu semangat pembatasan yang memang konstitusional, yaitu dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasal 39 dapat memungkinkan kepala desa menjabat lebih dari 3 periode dengan dasar undang-undang yang berbeda. Itu menurut MK seperti itu, karena tadi sebetulnya masa jabatan di sebelumnya itu kan dianggap berapa? 1 apa 2 seperti itu. Ya. Karena ini kepala desa yang sudah lama itu. Konklusinya seperti biasa, MK berwenang mengadili, pemohon memiliki legal standing, dan pemohon beralasan untuk sebagian, ya, beralasan secara hukum untuk sebagian. Jadi keputusannya pasal 39 Undang-Undang 6 2000, penjelasannya ya, bukan pasalnya ini. Penjelasan pasal 39 Undang-Undang 6 2014 tentang desa itu bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, ya, sepanjang tidak dimaknai kepala desa yang sudah menjabat 1 periode, baik berdasarkan Undang-Undang 6 maupun Undang-Undang sebelumnya, masih diberi kesempatan 2 periode. Begitu pula kepala desa yang sudah menjabat 2 periode berdasarkan Undang-Undang 6 2014 maupun Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan menjabat 1 periode. Jadi karena itu MK menetapkan perbaikan dari penjelasan pasal 39 Undang-Undang Desa itu sebagai berikut. Ini perbaikan yang dari MK. Kepala desa yang sudah menjabat 1 periode, baik menurut Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang sebelumnya, masih diberi kesempatan menjabat 2 periode. Kepala desa yang sudah menjabat 2 periode, baik menurut Undang-Undang Desa maupun Undang-Undang sebelumnya, masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode. Jadi ini membuat lebih terang periode manapun, yang penting dia berapa periode. Jadi dengan demikian maka total tetap 3 periode. Baik menurut Undang-Undang Desa maupun kalau dia menjadi kepala desa dari undang-undang sebelumnya. Jadi seperti itu. Kalau yang lain-lainnya permintaan dari pemohon ditolak untuk yang selain dan selebihnya.
Ini berkaitan dengan tadi itu, kalau kepala desa dia sudah menjadi kepala desa sebelum undang-undang desa berlaku. Kemudian di 2022 ini ada pengujian kembali atas pasal 39 ayat 1. Jadi ini kembali lagi ini pasal yang paling sering diuji, pasal 48 dan pasal 25. Jadi MK mengatakan ini nebis in idem apa enggak gitu. Ini boleh apa tidak diajukan kembali. Kalau argumennya berbeda, maka pasal itu memang masih bisa diuji kembali dengan argumen yang berbeda. Dan seperti biasa bagi kita masyarakat umum, dengan banyaknya argumen banyak pengetahuan masuk ke kita juga, dan kita punya pemikiran jadi lebih luas dan punya ide-ide baru juga. Di pasal 25 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 39 ayat 1, kepala desa memegang jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Pasal 48, perangkat desa terdiri atas sekdes, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis gitu. Jadi ini pasal yang diuji ya. Jadi para pemohon ini menyampaikan bahwa ini kan di lapangan banyak. Kenapa namanya kemudian hanya kepala desa? Bagaimana dengan petinggi? Bagaimana dengan pambakal di Kalimantan Selatan? Bagaimana dengan hukum tua di Sulawesi dan sebagainya? Karena ini disatukan menjadi kepala desa, maka ini dianggap tidak konstitusional ya. Kemudian perangkat desa juga di Jawa ada Modin. Kenapa kemudian harus disebut sebagai KUR kesejahteraan dan sebagainya. Jadi hal-hal inilah yang diajukan ujinya ya. Karena itu dianggap tidak konstitusional sesuai dengan, kembali lagi, Undang-Undang Dasar yang digunakan juga yang pasal 18. Kemudian MK menyampaikan begini, esensi pasal 25 Undang-Undang Desa, penyebutan kepala desa adalah tidak harus selalu namanya kepala desa. Karena di sini disebutkan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Ya. Kemudian juga perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Jadi menurut MK tidak masalah itu, karena di situ juga disebutkan bahwa kepala desa tapi boleh digunakan sebutan sesuai kondisi masing-masing daerah. Sama, desa juga begitu, tidak hanya kepala desa dan perangkat desa, desa boleh disebut dengan nama lain juga, sesuai dengan kondisi daerah. Nah, yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Desa itu sudah sesuai dengan semangat dalam perumusan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya konstitusional. Ya. Argumen bahwa menyebut kepala desa itu menimbulkan ketidakpastian, karena di daerah itu kami tahunya Pak Kuwu. Kami tidak tahu kepala desa itu siapa, apa itu. Ya. Kemudian katanya menimbulkan berbagai kesulitan administrasi. Kalau kami sebut kepala desa dalam kop surat, orang nggak paham itu nanti warga desa. Kalau kami sebut Kuwu, nanti dianggap salah karena itu kop suratnya bukan kepala desa. Kira-kira argumennya seperti itu. Kemudian tidak setiap instansi memahami penyebutan di luar kepala desa. Nah, menurut MK, ini yang menarik ini. Itu bukan persoalan konstitusional. Itu adalah persoalan penormaan dari undang-undang itu. Ini menarik. Jadi tidak semua yang diajukan itu pada level konstitusi atau filosofis, ya. Tapi ada yang pada level legal, bahkan ada level sosiologis atau level implementasi. Mungkin menarik kalau kita melihat undang-undang tentang bagaimana penyusunan undang-undang peraturan perundangan di Indonesia. Coba dilihat itu undang-undang yang menyusun itu. Di situ ada yang kita sering kenal, ada dari Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang, peraturan pemerintahan, dan sebagainya. Tapi yang menarik di bagian lampirannya. Di bagian lampirannya itu ada outline
mengenai naskah akademik. Dan di dalam argumen untuk outline naskah akademik itu dibagi 3. Filosofis, artinya harus sesuai dengan konstitusi. Kemudian yang kedua, legalitas, artinya tidak bertentangan dengan atau sesuai dengan legal atau undang-undang yang lain. Dan yang terakhir, itu sosiologis. Ya. Artinya memang itu sesuai dengan data, fakta, lapangan, dan sebagainya. Jadi ini mungkin menarik. Karena sebagian dari yang diajukan itu kemudian oleh MK dikelompokkan ini bukan filosofis sehingga tidak diuji konstitusinya. Gitu. Contohnya di sini adalah penyebutan atau stempel yang berbeda dengan sebutan kepala desa. Bagi MK ini bukan filosofis, ya. Ini bahkan aspek legalitas, ya. Jadi penerapan norma. Kemudian nanti dilihat di lapangan. Sama tadi, argumen-argumen kenapa harus 6 tahun dan sebagainya, kenapa nanti itu menyulitkan, itu bagi MK dalam keputusan MK yang lain disebut itu urusan implementasi, itu bukan urusan filosofis. Jadi kalau di ranah publik kita sering, wah itu enggak konstitusional. Loh, MK sendiri menyampaikan itu bukan urusan konstitusi tapi urusan implementasi gitu ya. Nah, kemudian argumen masa jabatan, kalau itu harus ditentukan oleh desa karena dianggap otonomi desa, maka masa jabatan ditentukan desa, bukan undang-undang. Menurut MK, sebetulnya undang-undang desa itu sudah ada desa dan desa adat. Ya. Desa adatlah yang boleh menentukan sesuai dengan masa jabatan sendiri gitu. Jadi kalau nanti desa pun begitu akan menimbulkan tumpang tindih dengan pengaturan bagi desa adat. Kemudian ini argumen stabilitas politik, bahwa kalau cuma 6 tahun nanti stabilitas politik tidak stabil dan sebagainya. Ini ditunjukkan oleh MK, ini menarik ini karena ini berkaitan dengan banyak argumen serupa di bulan Januari kemarin, ya kan. Bahwa itu dianggap MK kekhawatiran pemohon, tapi tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma pada pasal 39 ayat 1. Nah, jadi tadi itu makanya mungkin tadi kami usulkan menarik melihat undang-undang tentang bagaimana penyusunan peraturan perundangan. Di bagian lampirannya untuk naskah akademik itu ada argumen filosofis, artinya konstitusional, argumen legalitas, dan argumen sosiologis. Jadi stabilitas politik itu tidak mestinya ya kalau dari argumen ini tidak layak diajukan ke MK karena ini persoalan sosiologis ya, bukan persoalan konstitusi. Dan begitu persoalan sosiologis, kalaupun dia naik, maka akan naik menjadi aspek legal gitu. Dan begitu aspek legal, MK dalam keputusan yang sebelumnya tadi sudah menyampaikan hal-hal yang legal seperti itu menjadi haknya DPR dan pemerintah ketika menyusun undang-undang gitu. Seperti itu kira-kira. Kemudian kalau perangkat desa namanya harus sama gitu, nanti warga desa nggak tahu itu. Saya tahunya Modin, saya nggak tahu apa itu KUR kesejahteraan. Nah, menurut MK itu juga sama. Itu bukan persoalan konstitusional, tapi persoalan implementasi dari norma hukum. Jadi kata MK, ya kalau gitu buatlah sosialisasi bahwa Modin itu sama dengan KUR kesejahteraan. Seperti itu. Jadi Kuwu itu sama dengan kepala desa. Jadi MK menyampaikan, ya sudah bikin sosialisasi saja supaya norma itu kemudian diketahui oleh masyarakat. Jadi itu bukan persoalan filosofis tapi persoalan sosiologis. Konklusinya MK berwenang mengadili dan para pemohon memiliki legal standing. Menurut MK, permohonan tadi itu, permohonan atas pasal-pasal itu, argumennya itu tidak beralasan menurut hukum. Jadi itu argumen yang memang sosiologis, bukan argumen legal apalagi konstitusional. Amar putusannya, sepanjang berkenaan pasal 48 Undang-Undang Desa tidak dapat diterima. Sepanjang berkenaan pasal 25 Undang-Undang Desa, maka tidak dapat diterima juga. Jadi menolak permohonan pemohon itu
dan kemudian untuk yang selain dan selebihnya. Di 2016 ini ada lagi keputusan MK. Ini banyak sekali ini pasal yang diuji. Jadi pasal 1 sampai 4, pasal 5 sampai 17, pasal 8 sampai 22, pasal 23 sampai 66 kecuali pasal 33 huruf G dan pasal 50 ayat 1. Kemudian pasal 67 sampai 68, pasal 69 sampai 70, pasal 71 sampai 77, pasal 78, wah ini tentang pembangunan nih, sampai 86, pasal 87 sampai 90, pasal 91 sampai 93, dan pasal 94 sampai 95. Tapi saya kira MK cermat ya. Jadi MK melihat bahwa ini tebal ini keputusannya itu, dan di situ ditunjukkan bagaimana para pemohon itu menunjukkan pasal-pasal itu. Tapi persoalannya adalah pasal-pasal itu tidak diberi argumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal mana dan kemudian apa argumen kontradiksinya itu. Jadi karena tidak ada argumen kontradiksi, kemudian tidak ada kelihatan pertentangannya itu pasal mana, jadi oleh MK disebut ini tidak mengetahui sebetulnya pemohon itu pengennya apa. Jadi sebagian pasal atau norma yang diuji hanya ditulis redaksional tanpa disertai uraian maupun apapun mengenai isi pasal itu, dan tidak menguraikan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi MK menilai permohonan ini tidak jelas, obscurable ya. Konklusinya seperti biasa, MK berwenang, tapi permohonan para pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan dari para pemohon itu tidak dapat diterima. Kemudian di 2023 itu ada juga keputusan MK. Ini kalau kita ambil dari laman MK tadi sangat ringkas ini. Ini langsung dituliskan menetapkan pemohon ternyata menarik kembali. Jadi karena menarik kembali ya artinya ya tidak diputuskan untuk ya tidak seperti tadi gugur gitu ya. Jadi ini sudah ditarik kembali untuk yang nomor ini, yang MK nomor 23 PUU 21/2023. Jadi supaya kita paham, itu ada loh keputusan MK 2023 yang mana gitu. Kalau yang 2023 yang keputusan nomor 23 itu malah sudah gugur sejak awal karena pemohonnya menarik kembali. Kemudian ada lagi putusan MK nomor 15 ini, mohon maaf belum sempat sampai di buat PowerPoint-nya ini Gus Heru, tapi isinya begini. Ya. Bahwa kembali lagi nih pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ini pasal yang laris untuk diuji. Masa jabatan desa seharusnya sesuai konstitusi yaitu 5 tahun. Dan periodisasinya harusnya 2 tahun. Kita ketahui ini argumen yang muncul di bulan Januari kemarin juga kan. Januari dan Februari kemarin. Loh, kalau konstitusi ya harus 5 tahun. Dan kemudian ya harus 2 kali sesuai dengan konstitusi. Gitu kan argumen-argumen yang muncul di ranah publik seperti itu. Ya. Kemudian MK mengatakan bahwa pembatasan itu berlaku 5 tahun. Itu kan alasan dari itu kemudian presiden saja 5 tahun ya seperti itu. Tapi MK beralasan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 desa itu dikecualikan dari itu karena termasuk wilayah yang istimewa ya. Karena wilayah yang istimewa maka desa dikecualikan dari itu, dan kemudian sesuai seperti biasa MK sudah memutuskan bahwa yang tadi itu yang 2000 berapa tadi 15 atau 16 itu
bahwa periodisasi dan urusan berapa tahun, karena desa istimewa begitu, tidak disebut di dalam Undang-Undang Dasar, maka itu menjadi ranahnya pembuat undang-undang. Jadi di sini sudah tegas konstitusionalnya adalah bahwa mau 6 tahun atau misalnya kemarin yang muncul revisi 9 tahun, kemudian dari 3 kali menjadi 2 kali. Itu memang ranahnya pembuat undang-undang menurut MK. Jadi itu bukan ranahnya filosofis atau konstitusi, tapi itu ranahnya legal. Jadi MK menyampaikan seperti itu. Jadi perdebatan mengenai 5 tahun itu yang ada di Undang-Undang Dasar. Iya, tapi itu untuk presiden, ya, bukan untuk kepala desa. Kepala desa masuk di dalam wilayah yang memiliki keistimewaan dan oleh MK disebutkan karena itu kemudian tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, maka menjadi keputusan dari para pembuat undang-undang. Jadi konklusinya seperti biasa, ini MK boleh menguji dan kemudian keputusannya, ya, putusannya bahwa maaf ya. Ini keputusannya pasal 39 ya, tidak dapat diterima ya. Jadi yang tadi pengen supaya 5 tahun 2 kali ya, tidak dapat diterima. Kemudian pasal 39 ayat 1 2 beserta penjelasan ya karena tidak diterima ya berarti argumennya permohonannya gugur gitu ya. Kemudian pasal ini ayat 2 ini juga tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon dan untuk selebihnya gitu. Jadi perdebatan mengenai 5 tahun 2 kali itu sudah diputuskan MK di 2023 bahwa terserah pembuat undang-undang itu, karena itu bukan ranah filosofis tapi itu ranah legalitas. Mungkin tambahannya yang tadi berkaitan undang-undang desa itu tentang ini banyak yang mengajukan ini, dan gara-gara ini diajukan kita punya keyakinan bahwa dana desa akan kembali normal setelah COVID dicabut ini. Jadi ini yang diuji Undang-Undang 2 nomor 20 pasal 28 ayat 8 yang menyebutkan bahwa dana desa itu dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan kebijakan keuangan negara. Jadi dana desa kemudian selama Undang-Undang 2 2020 itu dijalankan, maka dana desa itu dan semua bukan cuma dana desa di kementerian juga semua sumber daya finansial negara itu diarahkan untuk penanganan COVID gitu. Nah, kemudian MK menyampaikan bahwa untuk menjawab itu, MK sudah membuat keputusan di keputusan MK nomor 37 2021 bahwa pemerintah itu harus mengumumkan kapan berakhirnya pandemi. Jadi para pemohon ini khawatir kalau Undang-Undang 2 2020 tidak ada masa berakhirnya, maka desa bisa jadi nggak dapat dana desa, seperti itu. Kemudian MK mengatakan sudah ada keputusan bahwa undang-undang ini berlaku hanya selama masa pandemi, ini undang-undang darurat untuk pandemi COVID-19. Jadi MK memerintahkan kepada pemerintah itu supaya mengumumkan kapan berakhir. Nah, kita tahu Pak Presiden sudah menyampaikan pandemi COVID-19 sudah berakhir, jadi kembali lagi Undang-Undang 2 2020 sudah tidak berlaku untuk Undang-Undang desa. Dana desa kemudian berjalan seperti biasa.